Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini Ibu akan menyampaikan konsep yang kedua, yaitu tentang perkembangan teori atom. Sebelum kita belajar, mari kita ketahui apa-apa yang akan kita kuasai di akhir pembelajaran ini. Yang pertama, yaitu kalian harus mampu menjelaskan perkembangan model atom dari masa ke masa. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi kelemahan dari masing-masing model atom. Yang ketiga, kalian bisa menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat lagi beberapa contoh dari unsur kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Ibu berikan contoh, ya, emas. Yang kedua, apakah ini? Belerang, betul. Yang ketiga, nitrogen. Ketiganya banyak sekali di kehidupan kita. Kalian bisa mencari sumber belajar lain untuk mengetahui apa-apa manfaat dari ketiga unsur ini. Nah, ternyata unsur emas itu tersusun dari atom-atom. Orang yang pertama kali tertarik mempelajari tentang atom adalah seorang filsuf Yunani kuno, Demokritus namanya. Dia hidup di tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Kata Demokritus, kalau suatu materi dibelah, maka pada saatnya dia sampai dengan tidak bisa dibelah lagi. Nah, partikel yang terkecil itu dinamakan atom. Namun, apa yang dikemukakan oleh Demokritus ini tidak didukung dengan eksperimen, sehingga beberapa ahli tidak dapat menerimanya pada masa itu ya. Kemudian di tahun 1808 atau abad ke-19, John Dalton juga tertarik mendalami tentang atom. Dia menyampaikan bahwa atom adalah bola pecah yang sangat kecil. Sependapat dengan Demokritus ya, bahwa atom adalah bagian terkecil. Atom suatu unsur sama. Ya, jadi kalau dalam satu unsur, atom-atomnya akan sama semuanya. Namun, kalau unsur yang berbeda, atomnya juga akan berbeda. Contoh, atomnya emas, dalam emas ada banyak sekali atom. Itu semuanya sama. Namun atom emas akan berbeda dengan atom belerang, akan berbeda dengan atom nitrogen. Nah, begitu ya kurang lebihnya. Nah, atom-atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Dia bukan radioaktif atau bukan reaksi inti. Dalam senyawa, atom-atom itu akan berikatan dengan perbandingan sederhana. Ini gambaran tentang model atom Dalton. Bulat saja ya, bola pecah yang sangat kecil. Nah, kalau terjadi pembentukan senyawa kurang lebih seperti ini. Atom-atom unsur X apabila ketemu dengan unsur Y akan membentuk molekul dari unsur X dan Y kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ada eksperimen tentang percobaan tabung sinar katoda. Hasil eksperimen ini akhirnya menunjukkan kelemahan dari teori atom. Ternyata atom bukan lagi yang terkecil karena eksperimen ini mampu menemukan adanya elektron. Jadi percobaan sinar katoda ini menyimpulkan bahwa ada sinar katoda yang mengandung partikel bermuatan negatif sehingga timbul gaya tarik-menarik dengan plat yang bermuatan positif. Akhirnya James John Thomson atau yang dikenal dengan J.J. Thomson mengemukakan model atomnya, yaitu atom itu sebenarnya bermuatan positif. Di dalamnya tersebar secara merata elektron yang bermuatan negatif. Maka Thomson dikenal sebagai penemu elektron. Jadi atom itu keseluruhannya positif, di dalamnya ada elektron. Gambarannya seperti ini. Nah, teori Thomson ini, model atomnya dikenal dengan nama model atom roti kismis. Jadi muatan negatifnya dianalogkan seperti kismis di dalam roti. Itu ada gambarannya ya. Nah, seiring berjalannya waktu, Thomson tidak mampu menjelaskan kelemahan dari teorinya.
yang meliputi dia tidak tahu mengapa muatan positif dapat menahan elektron yang bermuatan negatif di dalam atom. Padahal kalian tahu kan kalau muatan positif berdekatan dengan muatan negatif akan terjadi? Ya, tarik menarik. Nah, kemudian Thomson juga tidak mampu menjelaskan bahwa massa atom itu dia menyebar di seluruh bagian atom. Ternyata nanti ada eksperimen Rutherford yang menyampaikan bahwa massa atom itu terpusat di inti. Thomson tidak mampu menjelaskan bagaimana peredaran elektron di dalam atom. Dengan kelemahan-kelemahan ini, akhirnya Rutherford melakukan percobaan hamburan sinar alfa atau penembakan dengan sinar alfa. Kalian perhatikan di sini, ini ada sumber sinar alfa, kemudian ada emas, kemudian ada layar deteksi. Nah, ternyata dari hasil percobaan ini ada 3 sinar alfa. Yang pertama, sinar yang diteruskan, ini ya yang diteruskan, sinar yang dibelokkan yang kedua, dan yang ketiga adalah sinar yang dipantulkan. Sinar yang diteruskan ternyata sinar yang melewati ruang kosong, maka atom itu sebagian besar adalah ruang kosong. Sinar yang dibelokkan artinya partikel sinar alfa mendekati inti atom. Karena sinar alfa bermuatan positif dan inti diasumsikan bermuatan positif, maka dia berbelok. Sementara sinar yang dipantulkan itu adalah dia yang benar-benar menumbuk inti atom. Nah, karena sama-sama positif, maka akan terjadi tolak-menolak. Dari eksperimen ini, Rutherford mengajukan teorinya. Yang pertama, Rutherford dikenal sebagai penemu inti atom. Inti atom itu bermuatan positif dan elektron itu mengelilingi inti. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Kelemahannya apa? Dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron yang beredar mengelilingi inti tidak jatuh ke inti. Padahal kalau kita analogikan, kalian bayangkan kalau kalian lari keliling lapangan yang bentuknya lingkaran, lama-lama lintasan kalian semakin luas atau semakin sempit? Semakin sempit kan? Nah, kalau semakin sempit berarti lama-lama elektron itu akan jatuh ke inti. Maka sama dong dengan konsepnya Thomson, kurang lebih begitu. Muncullah ilmuwan yang selanjutnya, yaitu Niels Bohr. Niels Bohr melakukan eksperimen, dia mengamati dari spektrum sinar hidrogen. Kata Niels Bohr, oh benar, atom itu terdiri dari inti yang mengandung proton bermuatan positif dan elektron yang bermuatan negatif dia mengelilingi inti. Namun, Niels Bohr menyampaikan elektron mengelilingi inti pada lintasan yang tetap atau stasioner. Jadi Niels Bohr ini dikenal sebagai penemu lintasan elektron yang nantinya akan disebut sebagai tingkat energi atau kulit atom. Nah, kemudian elektron itu bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Namun, Niels Bohr juga masih punya kelemahan karena yang diamati hanya atom hidrogen yang nomor atomnya kecil. Bagaimana dengan nomor atom yang lain yang besar? Kemudian, Niels Bohr juga tidak dapat menjelaskan di mana sih sebenarnya elektron itu. Nah, gitu. Posisi elektronnya itu ada di mana? Maka muncullah teori atom yang selanjutnya, yaitu teori mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Gambarannya seperti ini kurang lebihnya. Atom terdiri dari inti di tengah. Kemudian di sekitarnya ada awan elektron. Ini dikenal dengan nama teori atom modern. Sampai sekarang kita masih menggunakan teori ini ya. Oke. Ternyata bedanya adalah di setiap tingkat energi ada subkulit. Jadi tadi tingkat energi atau kulit ternyata punya lagi subkulit. Nah, di setiap subkulit terdiri dari beberapa orbital. Di tiap orbital paling banyak ditemukan 2 elektron. Posisi dan kedudukan elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kebolehjadian elektron dalam orbital dapat ditentukan dari bilangan kuantumnya.
Nanti setelah ini kita akan belajar apa sih itu bilangan kuantum. Anak-anakku sekalian, inilah perkembangan model atom dari masa ke masa. Nah, jadi model atom yang terkini yang kita pakai adalah model atom mekanika kuantum. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kita sudah tahu ternyata atom bukan yang terkecil ya. Jadi ada partikel penyusun atom. Apa saja itu? Ada elektron, ada proton, ada neutron. Itu penemunya elektron, James John Thomson. Proton, Eugene Goldstein. Neutron, James Chadwick. Kalian bisa mencari, menambahkan literatur untuk percobaan masing-masing ya. Nah, kita lihat notasi dari sebuah unsur. Kalau Bu Naning punya X, dia punya A, nomor massa, dan punya Z. Nomor atom dan nomor massa ya. A-nya di atas nomor atom dan nomor massa. Nah, perhatikan baik-baik. Hati-hati ya, nomor atomnya di atas, nomor massanya di bawah ya. Ibu berikan contoh. Untuk menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron, nomor atom itu sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Nomor atom tadi di mana? Di atas ya. Kemudian nomor massa sama dengan jumlah proton dan jumlah neutron. Di beberapa literatur ada yang menuliskan nomor atomnya di bawah. Nomor massanya di atas, tidak apa-apa. Yang kalian harus pahami bahwa nomor atom adalah jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Maka jumlah neutron dapat dihitung dari nomor massa dikurangi nomor atom. Contoh, ibu punya emas, Ag itu perak ya, argentum. Ibu punya perak, nomor atomnya 47 dan nomor massanya 108. Nah, nomor massanya A ya, 108. Z-nya sama dengan 47, maka neutronnya 61. Jadi neutron itu nomor atom dikurangi nomor massa. Ini contoh yang ibu berikan, nomor massanya simbolnya A, nomor atomnya Z. Hati-hati ya. Ya, sama saja sih sebenarnya. Oke, ini adalah indikator pembelajaran yang terakhir. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Sekarang kalau kita lihat, tadi atom ya, sekarang kalau ion. Kalau ion positif, atau biasa dikenal dengan nama kation. Nah, maka A, Z, Ki plus. Kalau ion negatif, X, A, Z, R min. Nah, maka jumlah protonnya sama dengan P sama dengan Z. Tetap ya, yang berubah hanya jumlah elektronnya. Elektronnya itu proton dikurangi Ki kalau yang ion positif, karena ion positif itu kan artinya dia melepas elektron ya, maka elektronnya akan berkurang. Sedangkan yang ion negatif, maka elektronnya akan bertambah karena R- itu artinya dia mengambil beberapa elektron. Jadi kalau yang ion positif elektronnya lebih kecil dari atom netralnya, kalau yang ion negatif elektronnya akan lebih besar dari atom netralnya. Contoh, Bu Naning punya Sr, strontium 2 plus dengan nomor massa 88 dan nomor atom 38. Oke, ini contohnya. Maka jumlah protonnya, Z-nya tetap 38, sedangkan neutronnya 88 dikurangi 38 sama dengan 50, sedangkan elektronnya, nah hati-hati, P tadi dikurangi Ki, 38 dikurangi 2, karena dia melepas 2 ya, 2 plus, maka hasilnya 36. Mudah-mudahan kalian bisa berlatih secara mandiri di rumah, dilihat literaturnya, dilihat bahan ajar yang lainnya untuk menambah pengetahuan kalian.
Selamat berlatih. Alhamdulillah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.